Salam, damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam damai Natal. Semoga sukacita kelahiran Tuhan selalu memberikan kita kekuatan iman untuk selalu menatap kerajaan surga sebagai tujuan akhir hidup kita. Dan melalui Kristus, kita semua memperoleh kasih karunia Allah agar kita terus berjalan dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudari, hari ini kita berjumpa kembali masih dalam oktav Natal, dan semoga perayaan Natal dan firman Tuhan yang kita dengar selama masa Natal ini memberikan kita inspirasi untuk terus mencari kebenaran di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu dan yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbedaan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar firman Tuhan yang sangat menarik hari ini, bahwa Yesus dipersembahkan oleh orang tuanya, dipersembahkan sesuai dengan hukum Taurat untuk dikuduskan. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang kudus. Mengapa harus dikuduskan, harus dipersembahkan lagi? Ya, sebagai bagian dari tradisi, maka orang tua Yesus harus mengambil bagian di dalam tradisi ini, yaitu untuk mempersembahkan Yesus, ya, persembahkan bagi Allah. Dan yang paling penting, bahwa Yesus adalah persembahan bagi dunia. Maka hari ini kita melihat sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana orang tua Yesus begitu taat pada hukum. Orang tua Yesus mengajarkan kepada Yesus tentang kesetiaan dan ketaatan pada hukum. Dan sesungguhnya Allah membimbing kedua orang tuanya untuk hidup sesuai dengan hukum, sudah perintah, sudah norma. Demikianlah yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini. Siapakah orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan? Siapakah orang-orang yang menjadi bagian di dalam kehidupan Allah? Mereka yang hidup sebagai putra-putri terang. Bagaimana menjadi putra-putri terang? Yohanes mengatakan, putra-putri terang pertama adalah orang-orang yang melakukan perintah.
Yang kedua, ia mengatakan, jikalau engkau menyebut dirimu sebagai putra putri terang, anak cahaya, anak Tuhan, maka jangan membenci saudaramu. Sebab seseorang yang membenci saudaramu, dia bukan hidup di dalam terang, tapi hidup di dalam kegelapan. Karena kebencian itu bisa menimbulkan fitnah. Kebencian bisa menimbulkan kemarahan. Kebencian bisa menimbulkan dendam. Kebencian bisa menimbulkan iri hati. Kebencian bisa menimbulkan pembunuhan. Kebencian bisa menimbulkan malapetaka. Maka Yesus mengatakan kepada kita hari ini melalui Yohanes, taatilah perintah-perintah Tuhan. Dan perintah utama adalah kasih. Dan hari ini Allah yang adalah kasih menampakkan diri bagi dunia. Persembahan Tuhan itu mau menunjukkan untuk memberi putra Allah bagi dunia. Inilah persembahan Allah, persembahan Bapa bagi dunia. Dan persembahan yang terindah yang diberikan Bapa bagi dunia adalah putranya sendiri. Saudara-saudari, menarik hari ini bagaimana kita melihat Simeon, seseorang yang begitu taat pada kehendak Allah, pada aturan Allah, pada perintah. Ia dikatakan dalam Injil sebagai orang yang benar di hadapan Allah, orang yang saleh. Begitu benar dan saleh, ia hidup di dalam bimbingan Roh. Bahkan Allah menjanjikan dia bahwa tidak ada kematian baginya sebelum ia melihat putra. Dan Simeon sebagai ungkapan syukur, dia mengungkapkan sebuah kidung yang kita kenal sebagai kidung Simeon. Kidung Simeon ini lalu dimadakan setiap malam, tiap doa malam yang kita sebut dengan kompletorium, di mana kidung Simeon ini diungkapkan sebagai ungkapan syukur pada Allah, pada Allah yang datang untuk memberikan kehidupan bagi dunia. Hidup Allah yang datang untuk membawa keselamatan bagi dunia. Jadi kita bisa melihat hari ini, seorang yang benar di hadapan Allah adalah seseorang yang mampu melihat kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Seseorang yang menjadi putra putri terang adalah seseorang yang mampu melihat kebenaran di dalam hidup. Itulah yang kita dengar hari ini, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Saudara-saudari, mari, hidup kita adalah satu persembahan yang terindah bagi kita. Maka persembahkan yang kudus bagi Allah. Ini menjadi pesan kita hari ini. Pertama, persembahkanlah tubuh kita, tubuh yang kudus bagi Allah. Yang kedua, taatilah perintah Tuhan. Jangan kita hidup sesuai dengan keinginan, tapi sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah anak-anak saya. Yang ketiga, kita diundang untuk senantiasa hidup di dalam bimbingan Roh Allah. Kita tidak boleh hidup dalam bimbingan kekuatan dunia, tetapi hidup di dalam bimbingan Roh Allah. Dan yang terakhir, seperti Yohanes mengatakan kepada kita dalam bacaan pertama ini, anak terang, putra putri terang adalah putra putri yang hidup di dalam cahaya, yang berarti ia tidak hidup di dalam kegelapan. Maka Yohanes mengatakan, mari kita hidup di dalam kasih. Janganlah membenci satu sama lain. Janganlah membenci saudaramu. So, Tuhan yang datang membawa cinta sejati. Ia datang untuk membawa kebenaran. Ia datang untuk membawa kedamaian, bukan kebencian. Salam damai Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.